Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam Holding Phone Request, YouTube channel saya, di mana saya, Deku, akan menjelaskan, mendiskusikan, membahas, serta menjelaskan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, masih dalam edisi Special HUT RI ke-75, di mana saya mendedikasikan video-video ini untuk merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka dalam bentuk satu seri tutorial LMS Moodle, di mana saya akan menjelaskan secara bertahap langkah-langkah pengembangan pembelajaran daring berbasis Moodle. Nah, pada video saya kali ini saya akan membahas satu aspek dari pembelajaran Moodle, yaitu mengenai partisipan atau peserta kelas dan bagaimana cara kita mendaftarkan partisipan kita dalam kelas yang telah kita bangun. Baik, kita langsung saja ke materi tutorial kita. Saya sudah berada di tampilan e-learning saya yang berbasis Moodle. Seperti biasa, langkah pertama kita akan mulai dengan login. Ya, saya sudah berada di dalam akun saya. Kita masuk ke kelas yang telah kita buat pada tutorial sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang partisipan atau peserta kelas dan langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran peserta. Nah, kita akan masuk ke menu partisipan, ada di dalam drawer sebelah kiri, menu sebelah kiri. Kita klik partisipan. Di dalam menu inilah kita akan dapat melakukan pendaftaran atau pengelolaan para peserta kelas kita. Nah, untuk mendaftarkan peserta kita dalam kelas yang telah kita siapkan, ada dua kemungkinan atau dua teknik. Teknik pertama adalah teknik manual yang akan kita lakukan sekarang. Jadi kita mulai dari klik enroll user. Oke. Nah, sekarang kita akan memilih atau mencari nama peserta kita satu persatu. Misalnya saya akan, ya, misalnya ini adalah peserta kelas saya, peserta imajiner. Jadi kita tinggal pilih saja namanya. Ini misalnya, jadi kita bisa melakukan pendaftaran manual seperti ini secara massal. Jadi kita bisa panggil nama peserta kita satu persatu, lalu kemudian kita klik atau tandai, sehingga nanti seluruh nama yang sudah kita cari tadi bisa terdaftar di sini. Saya akan coba tambahkan sekali lagi untuk ulang. Jadi kita tinggal cari kata kunci namanya. Oke. Nah, setelah ketemu, kemudian kita akan menunjuk atau memberikan peran. Kalau saya lihat di bagian sini, assign role itu, saya bisa menunjuk student, ya, atau siswa, karena saya adalah seorang teacher. Nah, sedangkan untuk level yang lebih tinggi seperti course creator, itu role yang bisa dipilih juga bisa lebih tinggi, yaitu menunjuk teacher. Oke, jadi setelah sebuah kelas dibangun, maka course creator bisa menunjuk atau memberikan peran kepada seorang teacher untuk melakukan atau mengelola sebuah kelas. Nah, kalau sudah selesai dengan pemilihan ini, yang lain bisa kita abaikan. Di bawah sini ada sedikit, yaitu tentang periode berapa lama kelas itu bisa diakses oleh siswa. Tapi ini bisa kita abaikan. Kita tinggal klik enroll selected users and cohort atau enroll selected users. Oke. Nah, kita akan kembali ke menu partisipan dan di sini sudah terlihat peserta kelas kita sudah ada atau sudah terdaftar di sini dengan role atau peran sebagai student seperti yang saya tunjukkan di sini. Untuk memperjelas langkah ini, saya akan melakukan ini sekali lagi. Saya klik enroll users, ya, kemudian saya pilih lagi beberapa nama. Kita lihat di sini. Ini, ya, misalnya saya akan pilih 1, 2, 3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, selesai, pastikan role-nya adalah student, khususnya untuk course creator harus pastikan bahwa memang role-nya adalah student, supaya jangan salah. Selesai, maka kita sudah dapat sekelompok nama mahasiswa atau peserta kelas kita yang nantinya bisa mengakses
kelas ini dengan menggunakan login sendiri. Nah, ini adalah satu metode yang kita sebut sebagai metode manual. Akan tetapi, mungkin tantangannya di kelas-kelas yang cukup besar adalah guru mungkin akan kesulitan untuk mencari atau mendaftarkan nama satu persatu. Nah, maka kita akan muncul dengan metode kedua, yaitu yang kita sebut sebagai self-enrollment. Self-enrollment artinya kita menyiapkan kelas itu untuk dapat diakses oleh seorang siswa secara mandiri. Jadi pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh seorang siswa. Saya akan melakukan hal ini. Pertama kita akan klik edit setting di bagian sebelah kanan, ada tombol gear, namanya action menu. Kemudian setelah itu kita pilih enrollment method di sini atau metode pendaftaran. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 metode yang bisa kita pakai. Saya tidak akan jelaskan tentang guest access. Guest access bisa kita berikan kalau diizinkan oleh administrator, tapi ini biasanya tidak kita sarankan kecuali untuk kelas yang open ya, fully open atau public. Nah, kita akan bahas yang terakhir itu namanya self enrollment. Untuk mengaktifkan metode ini kita tinggal klik tombol mata. Ya, langsung siap. Nah, di sini tombol mata yang terbuka menunjukkan bahwa metode ini sudah aktif. Artinya seorang siswa akan dapat langsung mendaftarkan dirinya di kelas yang dituju. Ya. Nah, tetapi kekurangan metode seperti ini adalah siapapun yang sengaja ataupun tidak mengklik nama kelas itu bisa langsung mendaftarkan dirinya, termasuk yang tidak diizinkan sebenarnya. Nah, untuk mencegah akses yang tidak diizinkan ini, kita bisa menambahkan password, semacam password, ya kita sebut sebagai enrollment key yang bisa digunakan. Nah, saya akan klik tombol edit di sini. Ya. Nah, di bagian self enrollment setting ini kita bisa menambahkan satu entry di bagian enrollment key, yaitu kunci atau key yang bisa kita gunakan untuk mendaftarkan seorang siswa. Saya klik. Oke. Nah, di sini misalnya saya akan tuliskan Merdeka 75. Ini contoh saja. Jadi kita bisa membuat enrollment key yang sederhana saja, tapi terdiri atas minimal 8 karakter, sehingga kita bisa mengatakan ke siswa, silakan kalian cari kelas saya, lalu ketika diminta enrollment key, berikan enrollment key yang sudah tersedia ini. Oke, kalau sudah siap yang lain boleh diabaikan dulu, kita klik Save Changes, maka enrollment key-nya sudah siap. Saya akan coba melihat tampilan siswa. Saya coba dulu kalau kita bisa login sebagai siswa ya. Ya, nah saya sekarang sudah enroll sebagai siswa. Kita lihat di sini, kita coba masuk, cari kelasnya. Nah ini kelas yang saya buat tadi, saya tinggal klik. Ini, oh ya, kebetulan saya sudah terdaftar sebagai siswa ini. Saya akan coba dengan user yang berbeda. Oke. Nah, saya sudah masuk. Sekarang di sini kalau diperhatikan di dalam menu pengguna yang ini tidak tersedia kelas Hari Kemerdekaan yang saya buat karena memang si peserta ini tidak atau belum terdaftar sebagai peserta kelas. Maka kita bisa meminta dia untuk kembali ke site home, lalu cari kelas yang dituju, misalnya hari ini kelas Hari Kemerdekaan ini yang sudah saya siapkan tadi. Di sini kita lihat ada tanda kunci, berarti kelas ini bisa dimasuki asal punya kuncinya. Kita klik kelasnya, kelas Hari Kemerdekaan. Nah, disinilah enrollment key yang sudah kita setting tadi harus digunakan oleh student atau siswa tadi. Maka saya ketik Merdeka 75, ya ini yang tadi diberikan barusan. Saya klik. Maka kalau passwordnya benar atau kuncinya benar, maka saya akan langsung masuk ke dalam kelas yang dituju. Nah, inilah yang kita sebut tadi sebagai
metode self enrollment. Jadi si siswa ini tadi dia secara mandiri bisa melakukan pendaftaran, ya, masuk ke dalam kelas yang sudah kita siapkan dengan menggunakan password atau enrollment key yang sudah kita berikan. Nah, kalau kita kembali ke kelas ini, kita lihat partisipannya ini juga sudah tersedia dengan secara otomatis sudah tersedia namanya di sini sebagai peserta kelas, sebagai student. Nah, mungkin catatan terakhir adalah bahwa seorang course creator ya, yang memiliki peran sebagai course creator juga bisa membuat enrollment yang sama, yang serupa, tapi yang dapat digunakan untuk mendaftarkan seorang teacher. Sedangkan teacher itu hanya bisa memberikan assignment atau enrollment kepada level student. Nah, saya pikir itu saja dulu presentasi dari saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akan terus melanjutkan tutorial ini dalam video-video saya selanjutnya, sehingga dapat memandu para pemirsa sekalian dalam mengembangkan kelas Moodle-nya. Demikian dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi untuk menerima update-update video-video terbaru. Termasuk Anda juga bisa meminta atau merequest tutorial yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pembelajaran berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi. Karena motto saya di SFTCall adalah Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Demikian dari saya, Deddy Kurniawan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita bertemu kembali dalam video berikutnya. Sampai jumpa.